Musim 2023-2024 telah di ujung tanduk. Aku akan membahas tentang Team of the Season 2023-2024 full Arsenal Pride. Jadi ini terinspirasi dari Grombol ya, salah satu channel yang sering kulihat juga. Terima kasih inspirasinya dan juga pengen gatel rasanya, pengen juga membuat Team of the Season dan lihat-lihat beberapa argumen mereka yang ingin dijawab lah ya. Jadi di sini sama aja formasinya pakai 4-2-3-1. Kiper pakai Lunin ya aku. Jadi sebenarnya awal itu dua nama aku muncul ya, Lunin sama Sommer ya, tapi kalau lihat Sommer tidak punya performa di UCL. Jadi cuma satu faktor doang dia bagus ya. Sedangkan Lunin itu ada dua, yaitu di Liga dan juga di UCL. Jadi itu, dan pertama Lunin itu dia ada beban tersendiri ya. Jadi kayak harus punya mental juga bagaimana bisa terlepas dari bayang-bayang Courtois yang sangat-sangat mumpuni ya. Nek kipere Onana we santai mungkin Lunin ya, levelnya gampang diraih, cuman Courtois dan dia juga memiliki momentum juga ya, secara skill, refleks, tentunya juga momentum. Terus backnya pakai sang pelari lucu alias Rudiger ya, dan juga Saliba. Jadi satu otak satu otot. Jadi pada intinya aku membuat tim ini mencoba untuk bersama sistemnya juga, jadi nggak per player ya, jadi per player dan sistem biar seger ya gitu loh. Nah, Rudiger main nggak usah diragukan lagi, itu dari Liga UCL semua konsisten terus, bahkan pendampingnya itu gonta-ganti ya karena backnya semarmuk. Tchouaméni, Carvajal, Nacho, no problem with Rudiger, dan dia juga player yang mentalnya tuh mental baja. Sebagai otaknya pilih Saliba ya, karena ya nggak usah diragukan lagi, Arsenal is number one, tapi nggak menang. Terus di kanan setuju sama mayoritas pendapat, yaitu Frimpong ya, karena Frimpong itu bermula dari sesosok orang biasa yang hari-hari nguli, tahu-tahu main sepak bola dan terbukti nyata nyerang bagus, nyerang plus 3 plus, defense plus 2 plus. Masalah kita bandingin siapa, nggak ada lagi yang lebih dari dia untuk musim ini loh ya. Mungkin pembandingnya Kyle Walker, cuman menurutku Kyle Walker defense plus 2, attack-nya plus 2. Itu untuk bek kanan ya. Jadi pakainya bek kanan playmaker ya. Terus bek kiri pilih Grimaldo, setuju juga ya sama itu Grimaldo karena dia nyerangnya oke ya. Terus seperti biasa kelebihannya set piece, cuman kalau set piece sih mungkin ada tokoh lain yang bisa. Cuman kalau back kiri itu bener-bener yang lain tuh ambiar. Contoh Madrid, Mendy, Barcelona, Sergio Roberto recycle bin ya. Terus MU, Arsenal, tusuk gigi ya, dan lain-lain ya. Ya jadi begitu. Terus pakai 1 DM yang menjadi perdebatan, Rodri atau nasi gandum ya toh. Nah aku pilih nasi gandum, beda dari yang lain ya, bukan Rodri. Rodri bagus, sama-sama bagus antara nasi dan juga Rodri. Cuman Rodri itu dia itu enak gitu kan bersama teman-temannya yang mapan, bintang, bukan bintang banget tapi top kelas top. Sedangkan nasi gandum itu bareng mediocre, bareng tusuk gigi, bareng ngeki agak-agak. Maksudnya ya kita tahu lah Arsenal cuman beberapa orang yang top, sisanya mediocre, dan dia bisa mengangkat itu. Selain memang menurutku 11-12 sama Rodri ya, cuman kelebihan plus poinnya adalah itu. Terus ini benar-benar beda dari abang-abangku ya, yaitu 2 CM ya.
satu CM pertama Valverde. Kenapa Valverde? Valverde itu ini secara statistik ya, ini bicara di atas kertas dulu, nilainya nggak pernah di bawah 7, selalu hijau terus, menit bermainnya terus, dan Valverde adalah yang membuat Jude Bellingham bisa free. Kenapa? Karena Valverde itu nge-cover area yang gede banget, apalagi di kanan, bek kanannya si Carvajal tua bangka, 100 tahun atau berapa itu lupa ya, udah ngos-ngosan juga, beberapa kecolongan, tapi ada Valverde di sini sangat-sangat membantu. Kalau dibilang nggak kayak musim lalu, golnya lebih banyak. Justru ini Valverde terlalu underrated, padahal impactnya lebih impact dia. Lari sana sini, rebut sana sini, giring bola sana sini, geser-geser, cari ruang. Komplit. Salah satu midfield ya favoritku. Karena emang terbaik. Dan juga Toni Kroos. Maksudnya ini lagi bicara Toni Kroos ya, pensiun, respect buat Toni Kroos. Terus CM satu lagi, karena kita udah pakai 2 fullback atau wingback yang naik cukup deras ya. Jadi aku mungkin mau ini lebih balance dari sisi gelandang. Mungkin kalian akan terkaget-kaget, aku tidak memilih Jude Bellingham. Aku milih sang maestro Toni Kroos. Jadi kan sejak awal aku udah bilang ini aku milih berdasarkan top performnya dan juga top perform of the season dan juga skema. Jadi menurutku adalah Kroos cocok buat ini. Dan fakta menarik adalah Jude Bellingham kalau kita pakai diamond, aku pilih dia. Cuman kan kita pakai 4-3-3. Memang Bellingham itu bisa CM, jelas, absolutely. Tapi whole the season dia kan mainnya AM gitu loh. Jadi kita mau nilai gimana? Wong dia whole the season mainnya AM. Kalau kita nilai dia CM, ya berarti kita nengok yang pas dia di Dortmund. Atau di Inggris cuman berapa match. Euronya kan belum nih pas aku bahas. Jadi Toni Kroos ya, karena dia wah gila itu tempo sangat titi di Madrid, umpan-umpannya jos oke atau terus passing akurasinya ngeri, dan dia akan main deep ya, jadi kan dari wingback naik ada Toni Kroos yang siap ya mantap gitu loh maksudnya. Mungkin banyak yang nggak setuju, tapi ya namanya hidup, kadang setuju, kadang enggak ya kan? Terus winger kanan. Nah ini Foden, jelas lah the best player Premier League, Foden, karena dia nyerang sangat variasi, versatile banget. Oper shoot bisa, ya kan, cari ruang bisa, wah komplit gitu loh. Lawan Madrid aja merepotkan itu kan, sangat-sangat merepotkan. Satu-satunya pemain mungkin tidak robot ya, robotnya dimakan Rudiger jadiin lauk pauk. Winger kiri kita pakai Vinicius lah, mau siapa lagi ya? The next Ronaldo, wah the next mulai kayak betul. Tapi emang Vini bisa aku pikir bisa mencapai levelnya dengan syarat-syarat yang pernah aku bahas itu loh. Ya dilihat aja, itu memang awal-awal sempat cedera beberapa match ya, cuman kalau kalian lihat permainannya itu ibarat kata busur panah yang benar-benar lancip depannya, dan juga ada racun di sini. Menusuk, umpan kunci, assist, gol, complete. Kalau untuk striker ya jelas Harry Kane lah. Masa Harry Maguire lah. Ya bulat ya, Harry Kane is the best. Kalau bilang nggak juara gara-gara Harry Kane, goblok lah. Kalau nggak ada Harry Kane itu malah degradasi. Dan yang lucu lagi itu ya gimana ya? Bukan lucu sih, cuman ya gak setuju, agak unik aja gitu loh. Katanya Bang Ole
mending Rodrigo di kiri daripada Vini. Waduh, ini apa, lihat match Madrid dari embrio ya kan, Rodrigo lebih baik di kiri daripada Rodrigo di kanan, bukan Rodrigo kiri lebih baik daripada Vini kiri, bukan, konsepnya bukan gitu. Rodrigo itu kelemahannya yang paling mendasar adalah kurang konsisten, itu yang paling mendasar ya, sama mungkin decision making, sama poin plus tusukannya itu loh, speed. Tapi memang efektivitas secara gol ya, bukan secara assist atau umpan kunci, Rodrigo lebih unggul. Memang. Tapi kalau kita pakai Harry Kane, ya jelas Vinicius lah. Masa nggak ingat sama Vini Obrana? Itu Harry Kane udah langsung Ballon d'Or itu. Tapi kan Ballon d'Or tahun ini for Vinicius Junior ya. Ya mungkin begitulah kali ini. Ini udah berapa menit? 100 menit ya. Tulis komentar kalian apa yang glogok dari formasiku, langsung tulis saja. Misal, Mas, kowe petok kudune Supri atau kudune semua pemain MU. Oke. Nah, misalnya team of flop of the day ya kan, MU. Atau stadion flop MU. Ampun fans MU, mohon maaf. Ingat, berdebatlah dengan have fun, tidak usah bawa-bawa naik darah, naik misalnya tua, naik darah, terus hipertensi ya. Jadi hati-hati, jadi mending bola dibawa santai. Ini bola guys, kalau bela negara oke, nggak apa-apa gitu. Terima kasih yang sudah menonton.